Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, pulihkan hatiku. Jiwaku haus kepadamu, dalam hatiku buka hati ke hati, tu jamahanmu, berharap penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Di kesempatan yang indah ini kami boleh ada semua karena pertolongan dan cinta kasih-Mu. Kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama, firman itu boleh terus menguatkan hidup kami. Firman itu boleh terus membangkitkan iman pengharapan kami akan Engkau. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, yang akan terus menuntun dan melawat hidup kami untuk terus hidup dalam mengasihi dan mengiring di dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur padamu. Haleluya. Amin. Di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana saja kita berada, kita percaya bahwa kekristenan kita dan keadaan kita di mana saudara dan saya ditempatkan itu bukan sebuah hal yang kebetulan, tetapi ada rencana Tuhan di mana saudara dan saya diizinkan Tuhan ada di tempat itu, di kota tersebut. Bahkan mungkin kita berada di pelosok desa karena Tuhan mau saudara dan saya hidup mengasihi Tuhan, juga mengasihi bangsa dan negara kita. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 tadi berkata bahwa di mana saja saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan, Tuhan berkata, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Mengapa? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kota di mana saudara dan saya berada, desa di mana saudara dan saya berada, ini sebuah realitas, sebuah keadaan Tuhan percayakan kita bersama-sama di tempat itu.
Nah, kesejahteraannya adalah merupakan kesejahteraan kita bersama. Ketika di sebuah desa, sebuah kota, kita tidak mengalami kesejahteraan, maka hidup kita sendiri akan mengalami suatu masalah, di mana kita tidak mengalami kesejahteraan, kita tidak mengalami damai sejahtera, bahkan hati kita tidak bisa tenang. Hidup kita pun akan merasa terombang-ambingkan oleh keadaan ini. Kita bersyukur di mana Tuhan percayakan saudara dan saya berada di tempat kita masing-masing. Kita berkata ini di sebuah daerah, di sebuah desa. Namun kita bersyukur di mana saudara dan saya berada, disitulah saudara dan saya Tuhan percayakan bagaimana kita sebagai umat Tuhan bertanggung jawab untuk keadaan kota ini, untuk keadaan desa di mana saudara dan saya berada. Sebab keadaan desa dan kota di mana saudara dan saya berada, Tuhan berkata itu ada di tengah-tengah tanggung jawab kita. Tuhan berkata berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Berarti kesejahteraan kota di mana saudara dan saya berada, kesejahteraan daerah di mana saudara dan saya berada, ini merupakan kesejahteraan kita bersama. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan inginkan kita berdoa untuk bangsa kita, untuk daerah di mana saudara dan saya berada? Sebab kita tidak bisa berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Kita hidup di tengah bangsa ini, kita mengikuti peraturan yang ada di tengah bangsa ini. Dan ketika kita tidak berdoa untuk bangsa kita, otomatis kita menganggap hal yang sepele dengan keadaan kita. Firman Tuhan ayat yang ke-8 berkata, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Maksudnya, keadaan dunia ini ada banyak orang mulai mereka-reka, mulai berandai-andai, bahkan para penafsir mulai berkata, ini adalah musibah, ini adalah keadaan yang terjadi. Mereka berkata ini akibat saling menyalahkan antara bangsa satu dengan bangsa lain. Tetapi firman Tuhan di sini berkata, sesungguhnya hal ini ketika kita mendengar, tentu kita merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas. Tetapi Tuhan mengingatkan, ini adalah sedang direkayasa oleh keadaan orang-orang yang merasa diri sudah berada di tempat yang nyaman. Sehingga keadaan ini seolah-olah membuat menekan keberadaan kita semua untuk kita tidak bisa bersosialisasi atau berkumpul satu dengan lain. Sebenarnya Tuhan telah berfirman di dalam kitab Wahyu bahwa di mana saudara dan saya berada di zaman sekarang, ini adalah penggenapan firman Allah ketika Tuhan sedang merencanakan suatu kegerakan dan sedang menampi umat-umat Tuhan. Bagaimana kita harus bisa mempertahankan iman, kepercayaan kita pada Tuhan. Kita bersyukur ketika pemerintah mengeluarkan surat edaran, kita patut untuk mengantisipasi keadaan yang ada. Sehingga di poin-poin yang ada tersirat, sekiranya kegiatan tersebut dilakukan, kita akan bisa mengatur di mana posisi kita berada. Dalam pengertiannya, pemerintah menganjurkan untuk mengantisipasi kesehatan dan kelayakan hidup kita agar kita diberikan tempat hikmat oleh Allah untuk kita mengatur bagaimana posisi kita yang ada, sehingga kita tidak saling seolah-olah membatasi keadaan kita. Tuhan mau saudara dan saya tetap berada dalam posisi kuat di dalam Tuhan, memiliki iman. Kita melihat keadaan Sadrak, Meshak dan Abednego ketika diberhadapkan dengan suatu masalah yang cukup besar.
di mana raja saat itu memerintahkan kepada seluruh warga untuk menyembah raja. Kita mungkin berpikir itu zaman dahulu, tidak sama dengan zaman sekarang. Tanpa kita sadari, hal inilah sedang tergenapi di dalam keberadaan kita bersama. Hal ini sedang tergenapi dalam kehidupan saudara dan saya, di mana ketika keluar maklumat itu, kita patut mengapresiasi. Karena pemerintah memberikan suatu motivasi agar saudara dan saya tetap hidup menjaga kekuatan kesehatan. Kenapa? Pemerintah juga tidak mau dalam pengertian kita mati konyol, ya. Sekalipun hidup dan mati kita itu ada di dalam kekuatan kuasa Allah, tetapi sebagai pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat, mereka memberikan suatu solusi. Kalau bisa perkumpulan-perkumpulan yang lebih dari 20, perkumpulan yang banyak, yang sekiranya kalau kita melihat di pasar atau di beberapa tempat di mana terkadang kita berjalan saja sudah mulai berdesak-desakan, inilah yang akan mengakibatkan sebuah masalah. Ini yang dijaga oleh pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan surat edaran tersebut. Kita bersyukur pada Tuhan, oleh hikmat dan anugerah Tuhan, saudara dan saya masih bisa bersama-sama beribadah dalam persekutuan doa bersama pada kesempatan pagi ini. Mendasari doa-doa kita untuk bangsa dan negara, di sini jelas firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Bukan berarti Tuhan membuang kita dari tengah-tengah kehidupan yang ada. Tetapi ketika saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan di desa, bahkan di kota di mana kita berada, Tuhan mau kita berdoa buat desa tersebut. Tuhan mau kita berdoa buat negara kita. Karena kesejahteraan negara ini itu bagian dari hidup saudara dan saya. Kita bersyukur kesejahteraan kota kita merupakan bagian dari sukacita. Ketika kita melihat di beberapa kota, ya, apalagi tadi malam terjadi gempa, otomatis semua akan merasa kebingungan, ketakutan. Nah, ketika gempa datang begitu rupa, hanya beberapa menit, ya, beberapa menit gempa itu berjalan 3 kali berturut-turut, semua orang sudah mulai pada ketakutan. Ini sebuah hal yang wajar dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi di sini kita bersyukur keadaan itu tidak akan membawa saudara dan saya merasa dikoncangkan. Kenapa? Iman saudara dan saya perlu dibuktikan ketika saudara dan saya berkata, saya mengasihi Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, apapun kondisi dan keadaannya. Kita bersyukur Tuhan tetap pelihara saudara dan saya. Sehingga pagi ini, seberapa kita yang ada, kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memimpin saudara dan saya. Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mungkin berkata kita datang hanya bisa dihitung dengan jari. Bahkan kita berkata mungkin, oh kami hanya datang 2 keluarga. Saudara terkasih, di hadapan Tuhan, hitungan jumlah itu tidak menentukan. Memang bagus, baik ketika kita beribadah dengan jumlah yang besar, itu bagus. Tetapi ketika saudara dan saya ditempatkan di suatu tempat yang memang benar-benar berada dalam posisi hitungan jari, yang Tuhan lihat bukan banyaknya bilangan itu. Yang Tuhan lihat bagaimana sikap hati kita, sikap hidup kita, sikap seluruh keadaan kita mau datang kepada Dia. Seringkali ketika kita berada dalam suasana ibadah, saudara, sebagai manusia terkadang saya berkata demikian. Kita bingung juga menghadapi keadaan ini. Dulu sebelum ada maklumat untuk
ibadah secara online semua tempat sampai ke pelosok desa kalau sudah ada dijangkau dengan jaringan seluler. Ada banyak orang ketika beribadah mereka tetap menggunakan seluler itu bukan untuk ibadah yang sesungguhnya, tetapi untuk online. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan perintah bahwa sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk hari-hari ini ibadah kita adakan di rumah masing-masing dengan secara online. Mulai banyak komentar, wah kalau gitu bagaimana kami mau beribadah, kalau begitu bagaimana kami mau bawa persembahan, kalau gitu bagaimana ketika seseorang mau beribadah kalau mereka sementara terus pemberkatan nikah, pembaptisan atau perjamuan kudus apakah dilakukan dengan online juga? Ini sebuah dilema. Sehingga sering muncul orang-orang berkata demikian. Ketika ibadah biasa online terus berjalan, ketika disuruh online semua pada ngomel. Nah, kenapa? Disinilah kita perlu sadar bahwa sebagai orang percaya kita perlu minta pimpinan Tuhan. Kita perlu minta tuntunan Allah. Di mana saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan, diberi hikmat oleh Allah bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang menggoncangkan. Saudara terkasih, khususnya di wilayah kita, di wilayah Indonesia, bukan hal sedikit yang terjadi. Gunung Merapi sudah mengeluarkan letusan magma yang cukup besar. Bahkan di daerah-daerah tertentu gelombang mulai naik. Hujan tidak berhenti-berhenti. Ini sebuah keadaan yang menyatakan bagaimana Tuhan sedang bekerja. Tuhan tidak pernah salah. Tetapi Tuhan ingin melihat sampai di mana kesetiaan kita sebagai orang percaya. Ketika tadi malam terjadi gempa, di tengah hujan, gempa lewat ya. Kita yang di daerah sini kita hanya merasa gempa itu lewat. Tapi kita melihat di media sosial semua orang mulai lari. Ada yang berkata, oh saya mengangkat anak saya membawa anak saya tanpa melihat menghiraukan keadaan saya angkat, saya lari keluar. Ada berkata, saya bingung, saya melihat yang satu tidur, satu seperti ini. Saya nggak tahu apa yang saya akan lakukan, saya lari sendirian. Seorang ibu berkata demikian. Saya secara pribadi saya dalam keadaan saya belum tertidur, saya katakan ini goyang. Saya pikir anak saya yang goyang. Karena tempat dia kalau tidur suka guling kanan guling kiri. Saya perhatikan agak loh, kok kepala saya agak pusing-pusing. Kok getarannya semakin tinggi, seng atap mulai bunyi geledak-geledak. Oh berarti gempa. Saya lihat, saya panggil-panggil, yang lain tidak mendengar. Nanti gempa sudah berhenti, saya sudah kasih nyala lampu, baru mereka sadar. Keadaan inilah yang sering kita harus waspadai. Tuhan mau apapun keadaan kita, dimanapun saudara dan saya berada, mungkin itu akan terjadi tengah malam. Tapi Tuhan mau kita tidak boleh terlelap seperti orang-orang lain. Tetapi Tuhan mau kita berjaga-jaga. Tuhan mau kita terus menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Hari-hari ini kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak bersiap sedia, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, bahwa Tuhan ingin saudara dan saya benar-benar mengetahui rencana Allah. Ayatnya yang ke-11 dari kitab Yeremia pasal 29 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang percaya sungguh-sungguh pada Allah, bagi orang yang terus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, firman Tuhan menjamin hidup kita akan mengalami kesejahteraan. Kita bisa mengalami kesejahteraan ketika daerah kita pun mengalami kesejahteraan. Kalau daerah kita yang seringkali kena hujan, dan ketika hujan datang seringkali banjir, kita pun tidak sejahtera. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kesejahteraan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sebuah janji Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya yang takut akan Tuhan, yang terus belajar mencari Tuhan, maka kita akan menerima anugerah Tuhan. Ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sungguh luar biasa. Ketika saudara dan saya mencari Tuhan, Tuhan siap ditemui kita. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu. Nah saudara, berarti ibadah kita bukan ibadah yang orang berkata yang penting ngikuti liturgi. Yang penting saya karena saya orang Kristen hari Minggu ibadah. Tidak. Allah mau di mana saudara dan saya beribadah itu dengan segenap hati kita. Berarti ada suatu kesungguhan, ada suatu hal yang memang kita ketika saya mau beribadah, saya rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saya rindu untuk mengalami kuasa Tuhan. Bukan saya rindu untuk bertemu dengan satu yang lain, tidak. Tetapi kita memiliki sebuah kerinduan. Saya ingin mengalami kuasa Tuhan, saya ingin mengalami hadirat Allah, saya ingin mengalami bagaimana bisa berkata-kata dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam kita beribadah, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan ingin berbicara kepada saudara dan saya. Bukan cuma kita ingin berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan ingin saudara dan saya mendengar suara Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur berkata demikian. Kenapa? Karena di tempat lain belum tentu kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, belum tentu kita bisa berkata, saya pergi ke sebuah tempat keramaian, saya merasakan sejahtera. Belum tentu. Tetapi ketika saudara dan saya menghadapi masalah, menghadapi suatu tantangan, pergumulan sebesar apapun, ketika saudara dan saya datang kepada Yesus, Yesus akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jaminan itu Tuhan genapi ketika kita dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita datang mencari Tuhan. Kita mencari seseorang belum tentu kita bisa temui dalam jangka waktu 1 jam, 2 jam. Karena orang-orang bisa saja memiliki kesibukan lain-lain. Tetapi ketika saudara dan saya mencari Tuhan, di mana saudara dan saya berada, mungkin saudara di rumah, mungkin saudara dalam perjalanan, ketika kita bergumul dalam hati kita mencari Tuhan, berdoa, Tuhan sanggup menemui saudara dan saya. Tuhan sanggup menjawab doa kita. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang dengan keadaan ini. Ayat 17 kita melihat dari Yeremia pasal 29. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Saudara, orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, sekalipun dia berkata saya menjadi orang Kristen, kalau dia tidak bisa menghargai anugerah Tuhan, dia tidak bisa menghargai kemurahan Allah, dia hanya sebatas menjadi orang Kristen turunan, ya, Kristen tanpa pertobatan. Menjadi orang Kristen tetapi hidupnya tidak mau diubah oleh Tuhan, hidupnya tidak mau seturut dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka ketakutan itu akan menghantui dia. Maka semua keadaan yang susah itu akan menghantui dia kalau dia tidak mengutamakan Tuhan. Firman Allah berkata, mereka diumpamakan seperti buah ara yang busuk, dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Dalam pengertiannya, hidup mereka tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Hidup mereka justru akan membawa mereka dalam posisi keadaan yang benar-benar terpuruk.
Sehingga dunia melihat sama saja hidupnya dengan saya. Dunia akan berkata demikian. Dunia akan bersorak-sorai melihat orang-orang Kristen yang demikian. Tetapi bagi saudara dan saya yang memiliki sikap hidup takut akan Tuhan, dunia akan berkata, wow, orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dunia akan melihat bagaimana kuasa Tuhan melawat hidup saudara dan saya. Kedahsyatan Tuhan akan terus berjalan dalam hidup saudara dan saya selama saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan pagi yang indah ini, Allah mau saudara dan saya terus hidup mengasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan pada kesempatan ini, seberapa kita yang ada di sini, Tuhan mau saudara dan saya terus belajar berdoa bagi bangsa kita, berdoa bagi negeri kita. Sekali lagi ayat yang ke-7, pembacaan firman Tuhan dalam kehidupan kita semua yang ada pada kesempatan ini. Dari Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kita bersyukur pada Tuhan. Ketika saudara dan saya berada di tengah-tengah desa ini, kita melihat kanan kiri kita. Saya tadi pagi sempat berdiri jalan raya. Biasanya jam 6:30 sudah banyak anak-anak sekolah minggu, ya, mulai lewat ke kanan ke kiri. Tetapi saya melihat keadaan itu lenggang, ya. Saya mulai melihat ke kanan untuk jurusan Teteuri ke Sarambu kosong. Saya melihat dari tempat kami ke jurusan Kira kosong, ya. Namun kami hanya berkata bahwa Tuhan itu terlalu ajaib. Kita mau belajar bersyukur bahwa dimanapun saudara dan saya berada, mari doakan kota di mana kita ada, doakan daerah di mana saudara dan saya berada. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berserah pada Tuhan. Firman Allah ini mendasari doa kita saat ini untuk kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan negeri kami ya Bapa. Pulihkan keadaan daerah di mana kami berada. Karena kesejahteraan daerah ini, kesejahteraan kota ini Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah bagian kami. Kami mau berdoa, kami mau angkat hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau terus serahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Bapa. Satukan kami Tuhan, agar kami terus bergandengan tangan bersama-sama, membawa bangsa kami kepadamu Tuhan, membawa keberadaan kami hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Selam ya Aba ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba ya Bapa. Aba Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana ya Bapa. Terima kasih Yesus. Ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana, pakailah sesuai rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nanti Ibu Gembala akan masuk dalam doa syafaat pada kesempatan yang indah ini. Haleluya.